Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-21 yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apa yang kamu mau kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memudahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Amori dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Berjalia, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ke-7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan.
tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema melakukan hal yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah membaca renungan firman Tuhan hari ini, bagaimana diceritakan bahwa kelaparan sedang melanda tanah Israel, sedang melanda kepemimpinan Raja Daud selama 3 tahun. Dan ini membuat Daud bertanya-tanya, mengapa hal demikian terjadi kepada mereka? Padahal mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang senantiasa dicurahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, Daud mengetahui sebab mengapa mereka mengalami kelaparan, mengapa negeri itu dilanda kelaparan. Semua karena perbuatan Saul sebelum ia mati, di mana dia melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Dia malah menabur kebencian di tengah-tengah orang Gibeon, di mana Saul demi kepentingannya sendiri, demi kepentingan kepemimpinannya, dia ingin menghancurkan atau membinasakan orang-orang Gibeon sehingga tidak termasuk ke dalam milik pusaka yang telah Tuhan tentukan bagi orang Israel. Sedangkan Tuhan telah berkata bahwa jangan membunuh orang-orang Gibeon. Tuhan mengizinkan mereka boleh tinggal di tengah-tengah orang Israel. Namun Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia lebih mementingkan kepemimpinannya, mementingkan hal duniawi, sehingga dia memiliki rencana ingin memusnahkan atau menghancurkan orang-orang Gibeon. Dan hal inilah penyebab orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka dibiarkan Tuhan mengalami kelaparan selama 3 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari hal ini bahwa apa yang telah ditabur oleh Saul membuat orang-orang Israel merasakan kesakitan, di mana mereka dibuat Tuhan mengalami kelaparan. Ini adalah suatu bukti bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, suatu teguran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diajar untuk boleh menabur kebaikan, melakukan hal yang baik kepada setiap orang, bukan menabur kebencian atau melakukan hal yang tidak baik, karena kita akan menerima upahnya pada akhirnya. Jikalau kita menabur kebencian, maka kita akan mengalami penderitaan yang seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka mengalami kelaparan selama 3 tahun. Walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, tapi karena kesalahan daripada Raja Saul membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus Kristus telah datang ke dunia dan memberikan contoh dalam hidup kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita telah hidup dalam terang itu, maka kita harus menerangi kegelapan, membawanya ke dalam terang, sehingga kegelapan itu semakin tampak dalam terang Kristus, diubahkan menjadi terang di dalam Kristus. Itulah menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tidak diperkenankan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Saul yang menabur kebencian sehingga menghasilkan sebuah kutuk bagi rakyatnya. Demikian dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu, jangan tabur kebencian kepada orang-orang di sekitar kita, tapi taburlah kebaikan. Indah pada waktunya kita akan menuai hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang mau kita renungkan hari ini.
dari apa yang sedang dialami oleh orang Israel yang mengalami kelaparan selama 3 tahun akibat kebencian yang telah ditaburkan oleh Saul kepada orang-orang yang ada di Gibeon. Sehingga untuk menebus hal demikian harus terjadi penumpahan darah. 7 orang dari anak-anak Saul harus digantung, mati tergantung, hanya untuk menebus kesalahan itu, sehingga tanah orang Israel kembali diberkati Tuhan. Hujan turun dan boleh kembali menghasilkan hasil panen dan menghilangkan kelaparan, mengubahnya menjadi sukacita di tengah-tengah orang Israel. Jangan biarkan Bapak Ibu hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi biarlah sebagai orang percaya kita menaburkan kebaikan melalui terang dalam Kristus, sehingga orang-orang merasakan terang itu dan kita merasakan anugerah yang daripada Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat renungan hari ini. Kami belajar dari orang Israel yang mengalami teguran daripada Tuhan Allah. Mereka mengalami kelaparan selama 3 tahun. Namun karena pertolongan Tuhan memberikan jawaban kepada Daud bahwa semua itu terjadi karena hal-hal yang tidak dikenan Tuhan boleh dilakukan oleh Daud, sehingga menimbulkan kebencian dari orang-orang Gibeon kepada orang-orang yang ada di Israel, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan ajar kami boleh menabur kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, menjadi terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga tiap orang yang boleh kami jumpai merasakan terang itu dan melakukan itu dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mampukan kami, tolong kami. Hanya di dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.